Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Lili. Iya, selamat mengudara kembali bersama RRI Programa 1, Pak Kay. Ya, terima kasih Mbak Lili sudah memberikan kami kesempatan untuk mengudara pagi ini. Baik. Izin kami menyapa Mbak Lili, para pemirsa pendengar RRI Por 1 ND, Iya. di mana saja berada. Mungkin kami khusus menyapa para pelanggan listrik di wilayah kerja UP 3 Flores bagian Barat, dan lebih khusus lagi pelanggan kami di wilayah kerja Kabupaten ND. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Baik, terima kasih untuk sapaan hangatnya pagi hari ini Pak Kay ya. Baik, Pak Kay, kita bicara soal migrasi ya dari pasca bayar ke prabayar ini. Sejak kapan program migrasi listrik ini sudah dimulai di NTT, dan informasi yang kami dapatkan bahwa hanya Kabupaten ND nih yang belum mencapai target, begitu Pak Kay? Ya, baik Mbak Lili. Untuk program migrasi dari pasca bayar ke prabayar sebetulnya sejak dari tahun 2015. 2015. Dan dari tahun 2015, dan pada saat itu JM kami Pak General Manager sudah bersurat ke Gubernur NTT mohon dukungan untuk 100% listrik pintar di NTT. Dan sampai saat ini NTT seluruh kabupaten di NTT sudah 100%, tinggal ND saja. Nah, ND ini dari 57.271 pelanggan. Kalau di 3 minggu lalu kami masih di angka 741 pelanggan yang belum. Dan di 3 minggu terakhir juga kami sosialisasi ke masyarakat, ke pelanggan khususnya, bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan. Dan itu atas dasar surat dari manajer UP 3 Flores bagian Barat di akhir September kemarin kepada Bupati ND mohon dukungan pemerintah daerah Kabupaten ND untuk sama-sama dengan kami, dengan PLN, sosialisasi ke masyarakat agar program ini bisa tuntas sesuai rencana kami di 31 Oktober 2021. Kira-kira begitu Mbak Lili, rencana kami. Iya, berarti ini kejar target begitu ya, sampai di 31 Oktober. Nah, untuk Kabupaten ND sendiri yang belum mencapai target ya, belum 100%. Data sampai dengan saat ini sudah berapa persen untuk Kabupaten ND, Pak Kay? Oh iya, Mbak Lili, itu yang saya sampaikan tadi, sebetulnya di 3 minggu lalu lagi 741 pelanggan saja. Iya. Dan di 3 minggu terakhir ini kami sudah berhasil mendekati pelanggan, sosialisasi bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan yang ikut mendampingi kami. Di 3 minggu terakhir ini 160 pelanggan. Dan di beberapa hari terakhir pelanggan ketika datang ke kantor kami sosialisasi, kami pendekatan, di samping ke lapangan, mereka ke kantor kami sosialisasi. Dan itu lumayan, progresnya lumayan. Rata-rata per hari itu 25 pelanggan yang sudah bersedia untuk migrasi. Sehingga harapan kami bahwa 31 Oktober 2021 itu bisa tercapai, bisa terwujud 100% listrik prabayar di Kabupaten ND yang masih tertunggak dari tahun 2015. Oke, baik. Jadi 160 pelanggan ini setelah data 1 minggu yang lalu 741 pelanggan yang belum beralih ke listrik prabayar, begitu Pak Kay? Ya, benar sekali Mbak Lili. Itu benar sekali. Baik, Pak Kay, ini sebenarnya apa sih kendala yang dihadapi oleh teman-teman di PLN FBB begitu ya, sehingga Kabupaten ND ini belum mencapai target begitu? Ya, baik Mbak Lili, itu sebetulnya itu dari tahun 2015 tunggakan tadi yang saya sampaikan di awal. Dan sejak tahun itu memang ada beberapa pelanggan kita yang belum bersedia. Dan mungkin ada yang mendengar dari rekan-rekan bahwa prabayar itu seperti apa sih? Nah, belum mendengar langsung dari kami. Dan bahkan ada yang pada saat kita sosialisasi dulu di tahun 2015 ada yang belum ikuti. Sehingga mereka ini sebetulnya masih belum memahami apa sih keuntungan daripada prabayar itu, dan apa perbedaan dari prabayar dan pasca bayar. Sehingga kami terus melakukan sosialisasi, dan di surat
General Manager kepada Gubernur NTT pada tahun 2014 itu jelas sudah menyampaikan poin-poinnya apa sih keuntungan daripada listrik prabayar ini. Nah, itu yang saat ini kami terpaksa harus sosialisasi ulang. Dan memang terus terang Mbak Leli, ada warga yang merasa pada saat itu mungkin di saat sosialisasi pada saat itu ada yang kurang pas. Mungkin dari sikapnya petugas kami yang ya tanda kutip mungkin kurang santun dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang nyaman. Dan di saat-saat terakhir ini kami berubah pola pendekatan kami kepada masyarakat. Jadi kami tidak berdiri sendiri, kami menggandeng pemerintah daerah sesuai surat kami kemarin ke Bupati ND, dan Bapak Bupati respon cukup bagus menyurat ke para camat, lurah untuk mendampingi kami. Nah, itu mungkin beberapa faktor yang menjadi kendala kami, sehingga pada saat ini kami door to door, dari rumah ke rumah, tidak menunggu mereka di kantor. Dari rumah ke rumah kami datang memberikan pemahaman bahwa listrik prabayar sebenarnya ini keunggulannya. Terus pasca bayar itu kenapa? Ini ya ibaratnya HP ya Mbak Lilia. HP dulu masih pakai HP yang lama, sekarang Android, mungkin mempermudah kita dalam pelayanan. Dari sisi PLN sendiri maupun dari sisi pelanggan. Ya kira-kira seperti itu Mbak Leli. Baik, Pak K, ini tadi sudah disampaikan ya alasan-alasan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari FBB sehingga PLN FBB begitu ya, sehingga belum mencapai 100% ya, tetapi terus melakukan perubahan ya, pendekatan yang dilakukan lebih humanis. Salah satunya tadi mungkin Pak K juga menyampaikan bahwa mengakui begitu ya, mungkin teman-teman yang ada di lapangan yang door to door ke rumah begitu memberikan sosialisasi mungkin kurang ramah begitu ya, sehingga ini mendapatkan penolakan dari warga seperti itu ya. Tapi terus melakukan perubahan-perubahan agar bisa mencapai 100% begitu untuk listrik pintar ini ya. Dan apakah Pak K yakin nih dengan durasi waktu yang tinggal beberapa minggu lagi nih ya untuk menuju 31 Oktober 2021 dengan pendekatan sosialisasi yang dilakukan ini, yakin bahwa akan Kabupaten ND akan 100% listrik pintar Pak K? Ya, kami sebetulnya sangat yakin sekali. Tapi ini bukan pekerjaan yang gampang, bukan pekerjaan yang mudah. Menghadapi pelanggan tentunya dengan berbagai karakter. Nah, ini dari keyakinan dari kami sebenarnya kami yakin. Tetapi kalaupun misalnya masih ada kendala 1-2 yang tersisa, nah mungkin kami ada pola-pola khusus lagi untuk pendekatan. Dan kami tidak menyerah itu, kami tetap meyakinkan mereka bahwa prabayar ini yang terbaik. Buktinya se-NTT ini sudah semua 100%, tinggal di ND saja. Nah, ini kami melihat bahwa dan terus mencoba ini Mbak Lili, terus mencoba pendekatan. Kalaupun juga misalnya di tanggal 31 masih ada tertinggal beberapa, nah itu kami pasti akan pendekatan kami dengan cara-cara lain lagi. Coba tetap persuasif dengan pelanggan, jadi tidak memaksa, tetap dengan pendekatan kembali kepada peristiwa-peristiwa masa lalu, yang jangan sampai mereka ini trauma dengan pola pelayanan kami yang masa lalu. Jadi mungkin itu Mbak Leli, kami optimis karena pemerintah juga hadir bersama kami, mendampingi kami, karena mereka lebih tahu karakter dan watak para pelanggan ini. Jadi mungkin itu yang menjadi kekuatan kami di dalam sosialisasi kepada para pelanggan ini. Berarti melibatkan pemerintah daerah begitu ya untuk menyukseskan program ini. Baik, Pak K, ini hal yang paling sulit adalah menepis omongan dan juga berita-berita miring begitu ya, kabar-kabar miring yang diterima atau yang didapatkan oleh masyarakat dari informan yang kurang tepat begitu ya Pak ya. Pertanyaan besarnya adalah kenapa harus ke listrik pintar? Kenapa harus 100% begitu Pak K? Mungkin bisa dijelaskan ini kepada masyarakat. Baik Mbak Lili, kalau sesuai surat dari Pak General Manager kami di tahun 2014, di situ sebetulnya ada beberapa poin yang menjadi catatan, yaitu mungkin kalau saya coba petik dari surat Pak JN di poin terakhirnya itu masalah penghematan yang dilakukan akan membuat tersedianya anggaran untuk kebutuhan penting lainnya serta membuka peluang masyarakat umum yang belum menjadi pelanggan
untuk dapat menikmati listrik. Jadi gini Mbak Leli, di tahun 2014 itu rasio elektrifikasi kita di NTT itu masih di kisaran 52% atau desa berlistrik. Nah itu Pak Jaya mengambil suatu keputusan itu. Ini sebenarnya program PLN secara nasional. Cuma ini kembali kepada pimpinan-pimpinan unit menerjemahkan itu, mempercepat. Karena kita tahu bahwa NTT ini kan tertinggal sekali dalam sisi listrik ini. Jadi 52% kan berarti masih 48% yang gelap. Tapi data kami yang terakhir di Desember 2021 itu sudah berada di 87% se-NTT. Dan bahkan NTT itu yang paling bagus sebetulnya di posisi 96% di akhir tahun 2020. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan itu Mbak Leli, untuk prabayar ini di internal kami di PLN terjadi penghematan sana, terjadi ekonomis. Kenapa? Secara bisnis proses di sana ada pemotongan. Ada beberapa yang membuat operasional kami itu hemat. Nah, kenapa di surat itu berbicara tentang penghematan? Nah, kalau terjadi penghematan dari sisi PLN, berarti anggaran yang ada tuh kita sudah bisa alokasi untuk investasi lagi kepada saudara-saudara kita di desa yang belum berlistrik. Nah, ini saudara-saudara kita sekarang yang sudah berlistrik, yang pasca bayar tadi kan sudah menikmati puluhan tahun. Nah, mungkin kita sudah mulai bergerak ke desa, ke saudara-saudara kita. Banyak desa di NTT ini yang belum berlistrik. Nah, puji Tuhan di posisi akhir 2020 kemarin, Kabupaten Ende sendiri sudah mencapai 96%. Berarti tinggal 4% saja kan ya belum. Nah, ini kerja besar PLN sebenarnya. Dengan prabayar ini, nah, petugas kami kan sudah tidak banyak yang bekerja untuk mengurusi pasca bayar ini. Kenapa? Kita tahu bahwa topografi di NTT ini kan pemukiman ini terpencar-pencar. Nah, ini menyulitkan kami juga dalam pelayanan. Nah, dengan prabayar ini kan berarti kami tidak perlu banyak bekerja lagi untuk membaca meter, terus mengolah data, menjual rekening, dan ketika pelanggan tidak bayar rekening, kami turun misalnya pemutus sementara, penyambung kembali, sehingga itu membutuhkan operasional yang begitu besar. Nah, dengan prabayar ini kita lebih simpel dan itu terjadi ekonomis. Nah, ekonomis ini perusahaan sudah bisa mengalokasikan lagi anggaran untuk saudara-saudara kita tadi yang belum. Dan ini sudah terbukti yang sudah dialami oleh masyarakat desa saat ini. Dan kira-kira begitu mungkin salah satu pertimbangan dari manajemen. Dan itu pun juga berangkat dari program ini bukan, karena ada pertanyaan juga dari pelanggan. Oh, ini seolah-olah hanya NTT saja yang punya ambisi khusus untuk 100% listrik prabayar. Sebetulnya bukan, Mbak Leli. Itu berdasarkan keputusan direksi nomor 378/K/Dir/2010 tentang listrik prabayar di lingkungan PT PLN Persero. Jadi ini sebetulnya seluruh Indonesia itu sama-sama bergerak untuk prabayar. Cuman masih dalam taraf sosialisasi, sama seperti kami. Cuman kami bergeraknya lebih cepat. Terus terang se-Indonesia ini dan Papua yang bergerak lebih cepat untuk prabayar ini. Sehingga Papua sudah 100% dan kita masih tertinggal, itu Ende saja. Jadi kira-kira begitu Mbak Lili, secara garis besar apa sih yang mendasari direksi kami memutus untuk itu. Baik, Pak Kay, ini kita flashback lagi nih ya, puluhan pelanggan ini kemudian mendatangi kantor PLN, kemudian juga mendatangi anggota DPRD Kabupaten Ende ya untuk melakukan protes pada hari Senin 11 Oktober lalu begitu ya. Ini menurut pengakuan mereka bahwa pihak PLN terkesan memaksa migrasi pasca bayar ke prabayar ini kepada pelanggan. Nah, mungkin di sini Pak Kay bisa luruskan seperti apa sih sebenarnya informasi yang tepat begitu ya terkait dengan permasalahan kemarin ini, Pak Kay. Ya baik, Mbak Leli. Sebetulnya begini, di hari Senin itu pelanggan memang datang. Ya biasanya tanggal 10 itu ada registrasi. Itu mereka mengambil nomor registrasi di kantor. Itu khususnya pelanggan pasca bayar ini yang belum migrasi. Nah, ketika mereka datang, kita akan memberi nomor regis untuk mereka bayar ke kantor pos ataupun ke bank. Nah, pagi itu ada beberapa pelanggan yang masuk dalam ruangan
Nah, kita tahu sekarang kan lagi prokes dengan COVID, jadi tidak mungkin kita beramai-ramai pelanggan masuk ke dalam ruangan satu persatu dipandu oleh security kami. Nah, sebagian masuk ke dalam ruangan, sebagian itu sudah mungkin mendengar isu-isu yang seperti apa di luar. Mereka berbondong-bondong ke kantor DPR untuk mengadu ke sana. Nah, siangnya itu kami didatangi oleh sekretariat DPRD, ada 2 orang, ada satu bapak dan ibu. Kami diundang secara lisan sebetulnya. Diundang secara lisan bahwa di sana tuh ada banyak pelanggan yang sekarang lagi berdialog dengan Komisi B DPRD Kabupaten ND. Nah, saya sendiri kebetulan yang mewakili manajemen untuk ke DPRD ND, dan sudah kami luruskan apa yang mereka katakan bahwa registrasi tidak dikasih, terus apabila tidak bayar dicabut. Beberapa poin lah yang mereka mengadu ke DPRD ND, yaitu Komisi 2. Dan setelah kami klarifikasi, dari adun itu 1 poin pun tidak menjadi catatan Komisi D. Kenapa? Setelah kami klarifikasi tidak ada pemaksaan. Kan ketika mereka masuk di dalam, kami memberikan penjelasan seperti begini-begini. Nah, kenapa kami tidak melayani registrasi, Mbak Leli? Karena di lapangan itu petugas kami bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan kan lagi sosialisasi. Nah, kalau kami beri nomor regis ini kan bertabrakan program ini. Registrasi akan kami beri setelah kami sosialisasi dulu. Kami dekati dulu pelanggan dari rumah ke rumah. Setelah kami pendekatan, nah kalau mereka sudah migrasi kan tidak perlu registrasi lagi kan, sesuai dengan rencana kami 31 Oktober selesai. Nah, di gedung Dewan pun juga sudah saya luruskan. Dan saya sampaikan seandainya kalau Bapak Ibu tadi ke kami dulu, kan tidak perlu kita ketemu di sini, gedung Dewan. Dan itu Ketua Komisi B pun juga mengatakan bahwa ini adalah ranah itu kan menjadi ranahnya PLN. Tugas mereka memfasilitasi. Dan itu sekarang kita lagi dipandu. Dan bahkan progres migrasi kami per hari kami sampaikan juga pada Ketua Komisi B DPRD Kabupaten ND. Biar mereka tahu bahwa ternyata pelanggan tuh mau kok, butuh pendekatan saja, butuh sosialisasi saja. Kalau dengan paksaan pasti tidak. Dan itu memang betul. Sekarang yang datang ke kantor, kami sampaikan kalau misalnya belum bersedia, alasan saya sampaikan ke suami saya dulu. Oke, minta nomor teleponnya sampai di rumah. Iya, kami sudah deal sama suami saya. Silakan saja petugas datang ganti. Ya seperti itu saja, Mbak Leli. Jadi tidak ada unsur paksaan. Perlu kami tegaskan di sini. Tidak ada unsur paksaan. Regis kami bukan tutup. Regis bukan tutup. Dipending dulu untuk sementara waktu ya. Nah, ini dipending sementara waktu sambil menunggu sosialisasi sehingga tidak bertabrakan dengan apa yang kami lakukan di lapangan. Ya seperti itu. Berarti kalau setelah dilakukan sosialisasi dan juga pendekatan, masyarakat atau pelanggan yang belum migrasi ini boleh ya mengambil nomor registrasi begitu, Pak K? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi karena kita sementara dalam tahapan sosialisasi, jadi kami tidak mau bertabrakan dari antara program dengan regis ini sebenarnya tidak masalah. Karena kemarin pelanggan bilang kalau kami tidak regis berarti kami dicabut. Tidak ada, Mbak Leli, sampai saat ini pelanggan tetap menyala. Itu saja yang perlu kami garis bawakan. Apapun juga pernyataan mereka, bersedia atau tidak untuk migrasi, tapi listrik tetap menyala. Nah itu kan PLN tidak sepihak kan? Kecuali PLN langsung memutus sepihak, nah itu boleh. Tapi sampai saat ini pelanggan dari masih 400-an sekian itu yang belum migrasi, tetap nyala kok sampai saat ini. Tetap dilayani, tetap dialiri listrik begitu ya. Jadi ini intinya bahwa kembali ke masyarakat dan juga pelanggan itu sendiri ya, bersedia dan tidak seperti itu ya. Dan PLN tetap akan memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk masyarakatnya, untuk pelanggannya, baik itu prabayar maupun pasca bayar, begitu Pak Kei ya. Oke, baik. Ini kan pelanggan kami, jadi kami tetap melayani. Kami pelanggan kami adalah juga mitra kami. Baik. Terima kasih Pak Kei untuk waktunya bersama RRI Program 1 pagi hari ini. Selamat menjalankan kembali aktivitasnya. Selamat salam sehat, salam tangguh begitu Pak Kei. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih juga Mbak Leli. Selamat pagi.